Halo, saya Dr. Moko dari Acitia Basvara. Anda pernah nggak sih punya ide yang brilian banget, tapi pas mau dijelasin ke orang lain, kok susah ya? Nah, hari ini kita akan bahas solusinya, yaitu visualisasi dengan Napkin AI. Seringkali ide-ide hebat itu seakan-akan terperangkap di dalam teks yang jelimet. Inilah tantangan yang mau kita pecahkan sama-sama. Wah, setuju banget dok. Kadang suka frustrasi gitu kan pas kita punya konsep yang kompleks tapi audiens susah nangkapnya. Kalau bisa dibebaskan secara visual, itu pasti ngebantu banget. Tepat sekali, tantangan terbesarnya yaitu mengubah sesuatu yang abstrak jadi konkret. Coba bayangin deh, jelasin proses bisnis yang rumit atau teori ilmiah, cuma pakai tulisan. Pasti banyak detail penting yang hilang di tengah jalan. Bener banget dok. Ambil contoh aja deh, kata algoritma. Buat sebagian besar orang, dengar kata itu aja udah kebayang rumitnya. Gimana ya caranya kita bisa jelasin konsep ini biar semua orang ngerti, bukan cuma yang ahli di bidangnya aja? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Coba lihat definisi di layar ini. Secara teknis, ini 100% benar. Tapi, apakah ini menarik? Gampang diingat gak? Buat kebanyakan orang, ini tuh kayak tembok teks yang padat dan susah banget ditembus. Disinilah visualisasi memegang peranan yang super penting. Nah, disinilah alat seperti Napkin.ai masuk. Ini bukan sekedar AI pembuat gambar biasa loh, tapi ini adalah asisten visual yang memang dirancang khusus untuk memvisualisasikan konsep. Oke, ini menarik. Tapi dok, apa bedanya dong sama Midjourney atau DALL-E? Bukannya sama-sama bikin gambar dari teks juga? Pertanyaan cerdas. Bedanya ada di fokus utamanya. Coba kita lihat ya, AI gambar yang umum itu kan ngejarnya estetika, foto yang realistis, pokoknya yang artistik. Sementara Napkin.ai fokusnya itu kejelasan konsep. Tujuannya bukan bikin karya seni tapi diagram dan grafik yang informatif dan gampang dimengerti. Jadi, intinya begini Napkin. AI itu bikin ide yang tadinya abstrak jadi jelas dan gampang nempel di kepala. Grafiknya juga jadi rapi dan seragam. Dan yang paling asik, kita bisa bikin visual yang kelihatan profesional tanpa perlu jago desain sama sekali. Wah, saya suka banget sama bagian tanpa keahlian desainnya. Bisa tolong kasih contoh alur kerjanya nggak dok, yang praktis gitu. Misalnya nih, dari ide soal algoritma tadi, gimana sih prosesnya sampai jadi sebuah video penjelasan yang singkat? Tentu saja, prosesnya simple banget. Pertama, kita buat dulu visualnya di Napkin.ai. Cukup kasih perintah atau prompt, misalnya ilustrasi konsep algoritma. Kalau gambarnya udah jadi, kita tinggal buka Canva, unggah gambar itu lalu susun di timeline video, tambahkan narasi, musik kalau perlu, dan terakhir, ekspor. Beres, cuma beberapa langkah mudah. Coba kita lihat perbedaannya ya. Ini kondisi sebelum ada visual. Slide presentasi yang isinya cuma poin-poin teks. Rasanya gimana? Agak bingung dan bikin frustrasi kan? Baik buat yang jelasin maupun yang belajar. Nah sekarang, lihat versi sesudahnya. Slide-nya sama, tapi sekarang ada diagram alur dari Napkin.ai. Tiba-tiba, konsep yang tadinya abstrak jadi kelihatan jelas dan mudah diikuti alurnya. Informasinya sama persis, tapi cara penyampaiannya jauh lebih efektif dan pastinya lebih gampang diingat. Inilah kekuatan visualisasi. Wow, perbedaannya kentara banget ya. Tapi, ini jadi muncul pertanyaan baru nih dok. Dengan alat yang secanggih ini, gimana caranya kita memastikan supaya nggak terlalu bergantung sama AI dan akhirnya malah kehilangan kemampuan berpikir kritis kita sendiri? Itu pertanyaan yang sangat penting. Kuncinya adalah punya strategi. Salah satunya prinsip 20-40-40 ini. Jadi, gunakan AI untuk sekitar 20% tugas awal, misalnya brainstorming atau pekerjaan repetitif. Lalu, 40% waktunya dipakai untuk kolaborasi, diskusi, dan validasi dengan tim. Dan yang terpenting, 40% sisanya adalah untuk kita berpikir kritis secara mandiri. Manusia tetap yang pegang kendali. Selain prinsip tadi, ada satu lagi teknik yang lebih canggih, namanya Socratic Prompting. Ini bukan sekedar ngasih perintah ke AI, tapi kita seolah-olah menginterogasi AI-nya. Kita ajukan pertanyaan kritis terus-menerus untuk menguji logikanya, persis seperti metode filsuf Socrates. Intinya simpel aja sih, jangan cuma kasih perintah. Coba mulai dengan pertanyaan yang terbuka, lalu gali lebih dalam dengan mengapa atau bagaimana, dan jangan lupa selalu minta bukti atau contoh konkret. Cara ini memaksa AI untuk berpikir, bukan cuma menjawab. Hasilnya jadi jauh lebih bisa kita andalkan. Oke, jadi intinya AI itu lebih ke partner atau asisten ya dok, bukan pengganti kita. Justru kitalah yang harus aktif mengarahkan, menguji, dan pada akhirnya mengambil keputusan. Kendali tetap ada di tangan kita sepenuhnya. Tepat sekali. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna.
Teknologi AI memang bisa menyediakan data dan draft awal yang luar biasa, tapi kitalah, manusia, yang berperan sebagai kurator utamanya. Tugas kita adalah menyaring, menguji validitasnya, dan yang paling penting, memberinya konteks sesuai tujuan kita. Alat seperti Napkin AI ini benar-benar membuka pintu yang luar biasa untuk komunikasi yang lebih baik. Mari kita manfaatkan dengan bijak untuk membebaskan semua ide-ide hebat kita. Teruslah berinovasi dan berkarya. Salam hangat untuk seluruh inovator pendidikan di Indonesia. Ku bangun sholatku, jiwa khusyuk berdiri.